Halo rekan-rekan petani sawit, kita semua tahu ya, merawat kebun dari bibit sampai panen itu butuh dedikasi luar biasa setiap harinya. Nah, di Explainer kali ini, kita bakal kupas tuntas cara mengatasi masalah kumbang tanduk di lahan kita. Tenang aja nggak perlu panik, kita bakal bedah solusi-solusi masuk akal yang pastinya gampang banget buat langsung dipraktikkan di kebun Anda. Jadi pertanyaannya, gimana sih cara menghentikan kumbang tanduk pada sawit muda? Pertanyaan ini pasti sering banget kan terlintas waktu kita lagi keliling blok dan lihat pelepah muda kok mulai rusak. Jawabannya sebenarnya jelas, yaitu lewat pengendalian hama terpadu yang modern. Pendekatan ini udah terbukti ampuh dan pastinya jauh lebih aman untuk investasi kebun kita dalam jangka panjang, tanpa merusak unsur hara tanah. Bagian 1, mengenali kumbang tanduk. Yuk kita kenalan dulu sama hamanya. Hama yang satu ini punya nama ilmiah Oryctes rhinochorus, atau yang biasa kita panggil kumbang tanduk. Intinya, serangga ini tuh suka banget menggerek dan cari titik tumbuh sawit buat bertahan hidup. Kenapa mereka suka sawit muda? Soalnya, pelepah yang belum mekar sempurna itu teksturnya masih lunak, jadi ibarat makanan empuk buat mereka. Makanya nggak heran ya, bagian pucuk selalu jadi sasaran utama mereka setiap malam. Nah, menurut dokumen budidaya kelapa sawit, gejala serangan kumbang ini tuh khas banget dan gampang dikenalin. Coba perhatikan daun Buddha yang belum membuka, biasanya ada lubang-lubang yang kalau daunnya mekar bentuknya jadi kayak huruf V, kayak abis digunting gitu. Terus bagian pangkal daunnya juga kelihatan rusak bekas gigitan. Jadi pengamatan rutin di blok tanaman muda itu wajib banget, biar kita bisa deteksi lebih awal sebelum pertumbuhannya terhambat. Coba bayangan, jarak 100 meter. Nah, sejauh itulah kumbang dewasa bisa terbang. Hama ini memang aktif terbang jarak pendek di malam hari, buat pindah pohon dan cari pucuk sawit muda yang baru. Yang lumayan bikin kaget, ternyata cuaca hujan pun gak membatasi kemampuan terbang mereka sama sekali. Fakta 100 meter ini juga jadi pengingat buat kita, kalau kerja sama bareng tetangga kebun itu penting banget, biar pengendaliannya benar-benar efektif, melintasi batas kebun. Oke, masuk ke langkah pertama. Kita bahas soal penggunaan feromon agregasi. Apa sih itu? Feromon agregasi ini pada dasarnya adalah senyawa pemikat buatan untuk menjebak kumbang dewasa secara massal. Senyawa ini pinter banget. Dia meniru aroma alami kumbang buat mengumpulkan mereka dari berbagai sudut kebun menuju satu titik penangkapan. Alat ini efisien karena bisa narik kumbang jantan dan betina sekaligus. Jadi ibaratnya, kita nggak perlu lagi repot ngejar hamanya satu persatu, biarkan mereka yang datang sendiri ke perangkap kita. Kalau ngomongin takaran, menurut dokumen budidaya kelapa sawit, dosis standarnya itu 1 sachet untuk area seluas 2,5 hektar. Ini berlaku kalau serangannya udah mulai terlihat merata di hamparan kebun Anda ya. Bayangin aja, area 2,5 hektar itu kan luas banget. Jadi penggunaan 1 sachet ini jatuhnya sangat ekonomis. Feromon ini bakal terus bekerja menyebarkan aroma melintasi beberapa blok sekaligus tanpa henti selama berminggu-minggu. Praktis banget kan? Tapi ingat, pasang perangkapnya nggak bisa asal-asalan, butuh ketelitian ukuran sentimeter. Jarak tinggi dari plat seng ke bibir ember penampung itu harus pas di kisaran 30-35 cm. Ukuran spesifik ini krusial banget supaya kumbang yang nabrak seng langsung jatuh lurus ke dalam ember. Pemasangan yang presisi kayak gini sangat menentukan volume tangkapan hama harian di kebun Anda dan pastinya mencegah mereka terbang lolos lagi. Lanjut ke langkah kedua. Kita gunakan agen biologis. Pengendalian biologis ini simpelnya adalah praktek penggunaan musuh alami untuk menekan populasi hama. Kita pakai organisme hidup yang spesifik tanpa harus mengandalkan bahan kimia yang memang dibatasi penggunaannya. Cara ini ibaratnya pasukan senyap kita di bawah tanah. Dia kerja membereskan masalah sambil tetap menjaga keseimbangan ekosistem alami lahan kita. Ingat ya, tanah yang sehat pasti menunjang pertumbuhan sawit yang jauh lebih produktif ke depannya. Terus, apa aja agen biologisnya? Menurut literatur, kita punya beberapa pilihan andalan nih. Anda bisa aplikasikan jamur Metarhizium anisoplae yang pelan-pelan menginfeksi hama dari luar saat mereka lagi di tanah. Terus, ada virus Baculovirus oryctes yang efektif banget menulari larva kumbang langsung di sarangnya. Sebagai tambahan, dokumen juga menyebutkan pemanfaatan nematoda Steinernema yang bertugas nyari larva di tempat persembunyiannya. Komplit banget kan pelindungan berlapis ini? Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Ini tentang sanitasi kebun. Kumbang tanduk ini suka banget nyari bahan organik yang membusuk buat tempat berkembang biak. Jadi, waktu Anda jalan ngontrol kebun, coba awasi sisa tunggul kayu lama bekas replanting. Terus, tumpukan janjang kosong yang dibiarkan basah itu juga jadi sasaran empuk mereka. Belum lagi batang sawit mati yang tumbang, kalau nggak segera dibersihkan, perlahan bakal berubah jadi sarang bertelur yang paling ideal buat hama ini. Secara biologis, siklus hidup kumbang ini dari fase telur sampai jadi serangga dewasa itu butuh waktu 5 bulan.
Nah, dengan rutin membersihkan kebun, kita itu langsung memutus siklus 5 bulan tersebut. Sanitasi ini memotong rantai biar hama kehilangan tempat nyaman buat berkembang biak. Percaya deh, populasi kumbang di kebun Anda bakal turun secara signifikan dengan disiplin pembersihan ini, dan Anda bakal pegang kendali penuh atas lahan Anda sendiri. Rencana aksi Senin pagi. Mari kita rangkum semua ini jadi langkah yang siap dieksekusi. Langkah pertama, pasang feromon agregasi sesuai panduan dosis buat menangkap kumbang dewasa. Langkah kedua, sebar agen biologis di titik-titik rawan untuk mengendalikan fase larva di dalam tanah. Dan langkah ketiga, atur kebersihan kebun dari tumpukan material organik yang membusuk. Kalau kita laksanakan 3 tahapan ini secara berurutan, ini bakal jadi rencana pasti untuk mencapai hasil yang terukur dan memuaskan. Itulah 3 langkah pasti yang bisa langsung kita praktekkan minggu ini. Pengendalian terpadu ini memang dirancang khusus biar sawit muda Anda tumbuh sehat dan bernilai tinggi. Kalau Anda punya pertanyaan spesifik soal luasan lahan Anda, silakan langsung konsultasikan bersama kawan sawit ya. Kubang Tanduk memang gigih mencari celah di kebun kita, tapi pertanyaannya, sudah siapkah Anda menutup semua celah tersebut esok pagi?